Anak seorang petani juga berhak untuk sekolah di luar negeri, dan gua salah satunya. Ini caranya, tonton sampai akhir. Kalau misalnya lo adalah anak seorang petani, nelayan, petambak, buruh, kuli bangunan, lo masih punya harapan untuk sekolah ke luar negeri. Karena peluang itu selalu terbuka untuk siapapun yang terus berusaha. Jadi jangan minder dulu, jangan takut dulu, jangan udah menutup diri. Oh, gua mah anaknya si A, gua mah anaknya orang yang kerja ini, jadi gua nggak bisa nih untuk sekolah ke luar negeri. Nggak. Kalian harus tetap optimis, kalian yakin dengan mimpi kalian, dan kalian kejar. Gua akan kasih tahu caranya. Oke, sebelum gue kasih tahu cara-caranya, gue mau cerita sedikit tentang gue biar kalian juga tahu ini yang ngomong siapa. Jadi kenalin, gue Arif. Gue adalah penerima beasiswa LPDP di bidang entrepreneurship dan innovations yang sekarang lagi kuliah S2 di San Francisco, Amerika Serikat, tepatnya di University of San Francisco. Nah, jadi dulu gue ini lahir dari keluarga petambak sebenarnya, atau nelayan atau petani lah mungkin yang kalian familiar, dan kehidupannya ya dibilang sangat biasa-biasa aja. Untuk melihat seberapa tertinggal gua, lo bisa bayangin listrik PLN itu baru ada tahun 2019. Dan sekarang, per video ini dibuat tahun 2025, itu masih baru banget. So kalian bisa bayangin ketika gua TK, SD, SMP, SMA, kuliah, ya di sana jauh dari yang namanya lampu yang terang benderang. Belajar aja kalau malam ngerjain PR itu pakai lampu api, lampu publik yang dinyalain di sumbunya pakai minyak tanah gitu. Bayangin 2019. Jadi kita jauh lah dari akses pendidikan, kesehatan, apalagi hiburan yang dalam tanda kutip layak ya, atau bagus lah ya. Jadi biasa aja, sangat-sangat biasa. Dan gua kemarin kuliah S1 juga itu dapat beasiswa bidik misi. Itu adalah beasiswa untuk anak miskin berprestasi. Jadi itu adalah salah satu ya, mungkin bisa tambahan validasi bahwa gua adalah orang yang dalam tanda kutip prasejahtera ya, atau miskin lah gitu dibilang. Tapi di sini note-nya gue selalu bilang gua tidak menyalahkan keluarga gua justru bersyukur dilahirkan di keluarga yang sekarang gue punya ya, karena didikan mereka membuat gue di titik ini sekarang. Dulu kalau ngomongin masa-masa SMA, gue juga udah mulai hidup sendiri. Gue udah ngekos, gue udah pindah tuh dari kampung gue, karena gue punya cita-cita gimana caranya gue bisa berdiri di kaki sendiri. Gue pingin bisa merubah nasib gue dan juga keluarga gue. Jadi gue pindah ke kota, sebenarnya nggak kota-kota banget sih, tapi ya udah lumayan oke lah. Sekolahnya juga sekolah unggulan SMA-nya. Gue dulu di SMA Negeri 1 Pringsewu di Lampung. Itu cukup oke lah. Gue sekolah di sana, gue ngekos. Selama gue ngekos itu kehidupan wow, totally challenging, totally different dan sangat-sangat challenging. Karena dulu selama gue ngekos itu kosan gue ukurannya mungkin 2x3, terus tidurnya itu pakai kasur Palembang, dan itu kasurnya kayaknya udah lama banget deh, keras banget soalnya. Dulu kayaknya cuma berapa kosannya ya, mungkin 2 juta kali setahun. Nah kalian bisa bayangin lah, lantainya itu semen, bukan keramik, semen. Dan uang jajan gua dulu itu paling cuma kisaran 5.000 sampai 10.000, mungkin 10.000 sehari di jatahnya, jadi 300.000 sebulan. Ya hidup dengan prihatin lah, karena mama dulu selalu bilang, mas kita kondisinya kayak gini, jadi hemat-hemat ya, hidup prihatin lah gitu ya. Ya oke, gua jalanin itu gitu. Gua nggak pernah ngeluh yang gimana-gimana ya, aman-aman aja. Gua ngerti kok kondisi orang tua gua begitu. Jadi ya mau nggak mau gue yang harus kerja keras gimana caranya gue membahagiakan mereka nantinya. Nah itulah kilas balik sedikit tentang gue. Di S1 gue bidik misi tadi, untuk dapet tambahan gue jualan gorengan, bukan danus kayak buat event tapi buat gue sendiri ya. Gue ngambil dari ibu kos itu, dia kan dagang nasi uduk sama gorengan. Gue ambil gorengannya, ambil 20 biji, gue bawa ke kampus, gue jual, satu bijinya jadi 2.000, ya lumayan lah. Jadi dapat pulang profit 20.000. Nah dari situ kalian harusnya bisa juga membandingkan dengan diri kalian. Mudah-mudahan diri kalian sih lebih bagus daripada gue ya pengalamannya. Jadi kalian punya harapan yang lebih tinggi. Oh, si Arif aja bisa tuh yang dulunya begitu, masa gue nggak bisa? Nah yang gue harapkan seperti itu. Atau meskipun misalnya kalian ternyata di bawah gue, kayak misalnya lebih susah lagi, mendingan elu kak gitu ya. Ya gue harap lu juga bisa memposisikan untuk terus bersyukur dan terus berjuang. Itu note-nya. Nah
Jadi, kalau misalnya kalian sebagai anak petani, petambak, nelayan, buruh, kuli bangunan, pengen sekolah ke luar negeri, ada caranya yang gratis. Ya salah satunya melewat beasiswa pemerintah, namanya LPDP. Sebenarnya ada banyak beasiswa yang bisa kalian cari, cuma yang gua sekarang jalanin itu LPDP. Dan gua tadi udah bilang ya, LPDP gua itu yang entrepreneurship, jadi yang kewirausahaan. Jalurnya jalur khusus orang yang sudah berbisnis atau yang akan berbisnis. Tapi kalau misalnya kalian, kayaknya aku nggak bisa bisnis kak, atau aku nggak punya bisnis, aku juga kalau misalnya ikut yang reguler kayaknya kalah sama orang-orang yang emang secara kemampuan udah jauh di atas rata-rata. Sementara aku ya tahu sendiri, karena aku miskin, ya aku pendidikannya apa adanya. Misalnya gitu. Oke, di LPDP itu ada jalur khusus namanya jalur afirmasi. Jadi ada jalur disabilitas, jalur putra putri daerah Papua. Terus abis itu kalau masalah yang tadi ya dalam tanda kutip miskin atau prasejahtera, itu ada beasiswa prasejahtera. Emang khusus buat yang prasejahtera. Itu passing grade-nya juga lebih rendah kok dibanding teman-teman yang lain. Jadi persaingannya harusnya lebih oke ya. Cuma gini, yang bermimpi untuk kuliah ke luar negeri dari orang-orang golongan kita ini itu banyak juga. Jadi bukan cuma kemiskinan yang kalian jual. Jadi jangan serta-merta kalian mikir, oh kalau gitu karena ada jalur prasejahtera, karena gua ini udah miskin banget, berarti gua keterima dong. Belum tentu. Karena kalau misalnya dari semua yang daftar ini miskin, maka yang dilihat apa untuk seleksinya? Kemampuannya lagi. Maka kalian harus belajar untuk tesnya. Ada tes skolastik dan juga ada tes substansi atau interview. Itu yang harus kalian pelajari. Jadi kalian harus tahu dulu. Tadi nama beasiswanya udah ada, gue sebut LPDP, afirmasi khusus beasiswa prasejahtera. Oke, ini sudah ada. Kalian pelajari requirements-nya atau persyaratannya. Jangan udah gue kasih tahu, lu nya juga malas-malas buat cari tahu. Ya skip aja, nggak usah nonton video ini dah, malas gue. Tapi kalau lu emang punya niat yang besar, niat yang kuat untuk sekolah lagi, lu cari tahu sekarang. Tonton video gue dulu maksudnya ya. Tapi setelah video gue beres, lu cari tahu langsung, oke? Setelah beasiswa prasejahtera, tadi lu siapin belajar buat tes skolastik, substansi. Yang lu perlu lakukan adalah lu belajar bahasa Inggris juga. Kenapa? Karena pilihan dua, antara lu daftar kampusnya dulu baru daftar LPDP-nya, atau daftar LPDP dulu baru daftar kampus. Ini lu mau yang mana? Keduanya sama-sama aja sebenarnya. Cuma kalau mau lebih gampang, lu daftar kampus dulu dan keterima, kemudian lu daftar LPDP. Nanti lu nggak perlu tes tulis lagi, lu langsung interview aja. Nah, interviewnya ini pakai bahasa Inggris. Kalau lu ke luar negeri ya, kalau lu dalam negeri ya bahasa Indonesia. Tapi beberapa juga ada yang campur Inggris bahasa Indonesia. Jadi lu harus belajar bahasa Inggris, oke? Nah, terus kak, tapi gue belajar bahasa Inggris nggak bisa nih, nggak ada duitnya, gimana dong? Jadi gini, semiskin-miskinnya gua, semiskin-miskinnya kalian, untuk mendapatkan sesuatu itu pasti butuh yang namanya pengorbanan. Oke? Lu udah tahu nih, mau dapat apapun itu nggak ada yang gratis, butuh pengorbanan. Ya lu berusaha gimana caranya lu bisa dapat duit, lu bisa ikut kelas persiapan IELTS, persiapan interview misalnya. Lu cari caranya. Jangan nanya gimana bang, gimana kak, cari caranya. Oke? Lu mau sekolah ke luar negeri, ngatasin hal simple kayak gitu aja lu nggak bisa. Masa iya lu mau diterima kalau kayak gitu? So be kreatif ya. Jadi cari caranya, gimana caranya. Nah terus, selain lu belajar bahasa Inggris, lu harus bangun yang namanya portfolio atau impact. Tadi kan gua udah bilang, kalau misalnya dari semua orang miskin ini pada daftar, yang membedakan apa? Ya kemampuan, sama mungkin dari experience atau impact yang lu udah bangun nih. Makanya bangun portfolio atau impactnya. Lu pernah melakukan apa? Lu bikin project apa? Itu penting, oke? Kalau bisa, nanti disesuaikan sama jurusan yang lu daftarin. Oke ya? Paham? Lanjut. Nah selanjutnya, yang keempat adalah, lu harus cari komunitas ataupun cari mentor biar lu ada yang ngebimbing. Jangan sampai lu berjuang sendiri, karena berjuang sendiri itu berat guys. Berjuang sendiri itu berat. Kalian tuh pasti butuh dukungan juga dari orang lain. Makanya cari mentor ataupun ikut komunitas yang ada, yang membahas tentang gimana caranya keterima beasiswa ini atau gimana caranya keterima di kampus ini. Nah biasanya banyak orang ngerasa minder, kak tapi kan aku gini, aku nggak kenal sama dia, gimana ya caranya biar aku bisa kenal sama dia. Bro, it's 2025. Atau kalian yang nonton ini mungkin 2026, 2027 dan seterusnya. Kalian tuh ada yang namanya sosial media. Kalian ada LinkedIn, kalian ada IG, DM aja, kalian ada Discord, ada Telegram. Cari, jangan apa-apa mau nih disuapin. Makan gitu. Masa mau kayak gitu terus? Dicari. Dan kalian harus berani, janganlah malu-malu. Udah mah miskin malu. Aduh, susah.
Karena kita sadar kita miskin, jangan malu, berani aja, pede aja, nothing tulus. Misalnya yang kita approach dia nggak mau, ya udah, nggak usah yang kayak sakit hati. Aku ditolak, ngapain? Nggak usah. Lu pakai rules gini aja, 10% deh, rules 10%. Jadi kalau lu approach 10 orang, mungkin 1 orang yang akan bales dan akan mau jadi mentor buat lu. Oke, jadi 10% rules aja, itu aja yang dipakai deh. Biar lu nggak mikir kayak nanti baru ngontak 3 orang terus 3-3-nya nggak ada yang balas, lu nya udah ada gitu. Lemah banget, jangan. Lu incer minimal 10 orang di chat. Nah, gua dulu jaga sama 10 orang gua chat, yang balas berapa? 3 atau 4. Ya udahlah lumayan. Lebih dari 10% malah. Nah, ini kalian udah pakai set aja 10%, oke? 10% rule. Sebagai penutup, gua mau bilang bahwa gua di posisi yang seperti itu dulunya, sekarang alhamdulillah sudah bisa pelan-pelan memperbaiki kualitas hidup gua dengan cara gua bangun bisnis, gua berdampak ke masyarakat, gua sekarang lagi sekolah lagi ke Amerika. Ya, gua berharap kalian juga bisa. Kalian pasti bisa. Kalian harus yakin dulu. Yakin sama diri sendiri kalau kalian bisa. Kalau kalian udah yakin sama diri kalian sendiri, nanti apa-apa itu gampang. Semua akan dibuka jalannya. Terus kerja keras, terus belajar, terus tanya orang, itu akan membuka jalan. Karena yang bisa mengangkat derajat lo adalah lo sendiri. Lo nggak bisa tiba-tiba berharap, oh gua kenal sama si A, nanti si A bakal ngangkat gua nih, bakal ngajak gua. Nggak ada, dia nggak peduli sama lo, percaya sama gua. Cuma lo yang bisa mengangkat derajat lo sendiri. Makanya yang lo pikirin adalah, gua nggak mau mati dalam kondisi kayak gua sekarang. Maksudnya kayak lo sekarang. Gua nggak mau mati yang awalnya miskin, miskin lagi. Gua nggak mau mati dalam keadaan yang bodoh, bodoh lagi. Lu harus ada peningkatan. Lu bisa ngangkat derajat lu angkat derajat orang tua lu. Percaya deh, pendidikan matters a lot. Kalian akan terbuka wawasannya dari segi pengetahuan, pola pikir, network, itu ngaruh banget. Jadi pastikan kalian terus berusaha dan semangat untuk ngejar mimpi kalian. Jadi anak petani, jadi anak buruh, nelayan, petambak, kuli, nggak ada masalah. Selagi lo semangat, ingat kata gua tadi di awal, kesempatan hanya akan bisa didapat oleh dia yang terus berjuang. So, berjuang terus. Gua tunggu kabar baik dari lo. Tulis di komen kalau lo merasa suka dengan konten ini dan share ke teman-teman lo, ke sosial media lo kalau ada akun seperti ini, supaya gue juga makin semangat untuk share konten-konten semacam ini ke kalian semua. Oke, bye, sampai jumpa.